Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 537 virus mematikan. Dalam beberapa menit, Ye Qingmei berganti pakaian dan keluar. Kakak, sebaiknya tidur di rumah. Mereka tidak tahu penyakit apa yang mereka derita, lebih baik saya pergi ke sana. Lin Yu berkata kepadanya dengan ragu-ragu, dia khawatir jika tentara itu terkena penyakit menular, maka dia dan Ye Qingmei sama-sama berisiko terinfeksi. Karena ada begitu banyak pasien, bagaimana Anda dan saudara Li bisa datang ke sini begitu sibuk? Tentu saja Anda membutuhkan bantuan saya. Ye Qingmei berkata secara alami, dan kemudian mengancingkan kancing mantel, dan meraih tangan Lin Yu dan berjalan keluar. Selain itu, tidak peduli apa penyakitnya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Hati Lin Yu bergerak, tetapi dia tidak menolak, membiarkan Ye Qingmei menarik dirinya dan berjalan keluar. Keduanya menghentikan taksi dan bergegas ke Huisengtang. Sebelum saya ke sana, saya melihat beberapa mobil militer yang diparkir di luar pintu masuk rumah sakit, semuanya merek asing, dan memang dari Jinmen. Apalagi ban kendaraan militer yang berat itu tertutup tanah, dan tanahnya juga bercampur dengan batu-batu keras, tentunya mereka melewati beberapa medan khusus saat mereka datang. Saat ini, dua perwira militer membisikkan sesuatu di pintu masuk rumah sakit, wajah mereka mendesak. Lin Yu melirik mereka, tidak banyak bertanya, dan langsung pergi ke klinik bersama Ye Qingmei. Pada saat ini, ruang terbuka aula rumah sakit ditutupi dengan selimut militer, dan tidak kurang dari 4 atau 5 tentara berseragam kamuflase tergeletak di sana, dan 3 atau 4 tentara di sebelah mereka sedang merawat mereka. Saya melihat para prajurit yang tergeletak di tanah menjadi merah, mata mereka tertutup, dada mereka ditekuk, bernapas tergesa-gesa, terlihat sangat berat. Tuan, Anda di sini. Li Zhensheng melihat Lin Yu buru-buru menyapanya. Lin Yu mengangguk dan tampak serius, mengabaikan untuk berbicara dengan Li Zhensheng, dan berlari ke pasien terdekat, membuat isyarat untuk menjangkau dan menyentuh pergelangan tangannya. Dan masih banyak lagi. Ye Qingmei buru-buru memanggil Lin Yu dan meraih lengannya. Kakak senior, ada apa? Lin Yu menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihat tangannya, itu gejala ruam. Ye Qingmei menunjuk ke pergelangan tangan prajurit itu. Lin Yu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pergelangan tangan dan tangan prajurit itu memang memiliki lapisan tipis gumpalan, menunjukkan cahaya merah samar. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Lin Yu mengerutkan kening, dan menyerang Li Zhensheng, saudara Li, bawakan saya sarung tangan. Setelah Li Zhensheng mengambil sarung tangan, Lin Yu segera memakainya, lalu berjongkok dan memeriksa denyut nadi prajurit di sebelahnya, raut wajahnya menjadi lebih serius. Dr. Ho, bagaimana situasinya? Pada saat ini, dua petugas di luar juga buru-buru masuk, dan salah satu komandan kompi dengan penuh semangat bertanya pada Lin Yu. Mereka tidak mengenal Lin Yu, tetapi mereka telah mendengarnya, jadi begitu mereka memasuki rumah dan melihat Lin Yu menjelajahi pembuluh darah, mereka tahu bahwa Lin Yu adalah dokter jenius legendaris. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak menjawabnya, dia masih meletakkan tangannya di pergelangan tangan prajurit itu, tidak bergerak, seperti patung. Tuan Ho, apa yang ditanyakan oleh komandan kompi kami? Wakil komandan kompi lainnya buru-buru berteriak kepada Lin Yu, nadanya bersemangat, tetapi dia masih mempertahankan kesopanan dan rasa hormat penuh. 2. Jangan khawatir, suami kita sedang mencoba denyut nadinya, perlu waktu. Li Zhensheng buru-buru melakukan aksi diam ke arah kedua komandan kompi itu, tapi dia sendiri juga curiga, suami sudah mencoba denyut nadinya selama 10 menit, yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Lin Yu juga cemas,
dan lapisan keringat sudah mengalir di dahinya, karena dia bahkan tidak bisa menilai penyakit semacam ini untuk sementara waktu, hanya tahu bahwa para prajurit ini pasti terinfeksi beberapa virus penyebab penyakit. Kemudian Lin Yu memeriksa hidung dan mulut mereka, berbalik dan bergegas ke dua petugas di samping dan bertanya, Anda mengatakan bahwa beberapa dari Anda yang mengidap penyakit ini pernah terlihat di rumah sakit. Ya, rekan-rekan kami yang sebelumnya sakit telah melihat mereka di rumah sakit Jinmen dan rumah sakit wilayah militer. Komandan Kompi itu mengangguk dengan cepat. Apa yang dikatakan rumah sakit? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya. Rumah sakit mengatakan itu adalah infeksi virus, tetapi tidak mungkin untuk menentukan virus apa itu. Tidak ada obat antivirus yang efektif yang dapat menekannya. Komandan Kompi itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, banyak dari rekan seperjuangan kita telah diperiksa dalam waktu 1 bulan. Dan dikorbankan. Maksudmu masih banyak orang di pasukanmu yang menderita penyakit ini. Ekspresi Ye Qingmei berubah ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru mengingatkan Lin Yu, Jiarong, jika begitu banyak orang sakit pada saat bersamaan, kemungkinan besar akan terinfeksi melalui pernapasan, jadi mereka harus segera dikirim ke rumah sakit untuk isolasi, atau mungkin ada wabah. Infeksi skala besar. Menurut apa yang dikatakan Komandan Kompi, banyak orang di tentara yang terinfeksi virus ini, yang juga berarti virus ini mungkin sangat menular. Jika pecah di ibu kota, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kakak, jangan gugup. Meskipun saya telah mengidentifikasi virus ini untuk sementara waktu, saya dapat melihat bahwa cara penularan virus ini tidak melalui pernapasan, tetapi kebanyakan melalui darah. Lin Yu menoleh dan melirik kedua petugas sambil berbicara, ada beberapa pertanyaan di matanya. Jika penyakit ini sangat menular melalui udara, maka pasien ini mungkin tidak dapat dikirim sama sekali. Tidak buruk. Mendengar kata-kata tersebut, Komandan Kompi itu mengangguk lagi dan lagi, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan buru-buru berkata, Pak, dia benar. Dokter berkata, virus ini hanya menular melalui darah, bukan melalui udara. Kami tidak perlu panik. Lalu mengapa ada infeksi berskala besar? Ye Qing mengerutkan kening karena bingung. Mungkin bukan karena infeksi, mungkin itu sumber infeksinya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, lalu terus bertanya kepada dua komandan Kompi, apa gejala prajurit lain dengan penyakit ini? Pertama, demam, lalu ruam merah di tubuh, kemudian muntah dan diare, batuk darah, syok, dan kerusakan hati dan ginjal. Wakil Komandan Kompi di samping buru-buru melapor ke Lin Yuhui, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi rekan-rekan seperjuangan saya mendengar dokter di rumah sakit mengatakan demikian. Betulkah? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan serius, ini sangat mirip dengan virus Ebola yang merebak pada tahun 1970-an. Ebola. Ekspresi Li Zhensheng tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Jelas dia pernah mendengar tentang virus Ebola, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, Tuan Ho, bukankah virus Ebola ada di Afrika? Bagaimana bisa muncul di negara kita? Apa? Sebagai anggota Dark Sting Brigade, Li Zhensheng pernah pergi ke Afrika untuk misi dan mendengar tentang virus lokal bernama Ebola, yang sangat mematikan. Yang disebut Ebola adalah sungai di utara Kongo. Pada saat itu, virus tak dikenal melanda kedua sisi selat dan menewaskan banyak penduduk setempat. Inilah mengapa virus Ebola mendapat namanya. Afrika dan Cina adalah dua tempat yang tidak bisa dijangkau. Bagaimana mungkin virus yang pernah mendatangkan malapetaka di Afrika bisa muncul di Cina? Aku juga tidak tahu ini. Lin Yu tampak serius dan cemberut dan berkata, saya memiliki pemahaman tertentu tentang virus Ebola, tetapi meskipun gejala orang-orang ini terlihat sangat mirip dengan virus Ebola, mereka berbeda dari Ebola. Karena mereka juga mengalami gejala demam berdarah pada saat bersamaan. Berbicara, dia meraih lengan seorang tentara dan menggulung lengan bajunya.
Dia melihat sejumlah darah di kulit lengannya dan petekia samar. Ini jelas merupakan gejala dari demam berdarah. Oleh karena itu, virus ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan Ebola atau demam berdarah, karena kemungkinan besar virus mutan berbeda dengan Ebola dan demam berdarah. Tuan Ho, bisakah Anda menyelamatkan rekan-rekan seperjuangan saya? Mereka semua bersaudara yang lahir mati bersama saya. Mereka tidak mati di medan perang, tetapi mati di tangan virus. Mereka tidak berguna. Mata Komandan Kompi itu merah, suaranya bergetar, dan Lin Yu berkata dengan nada cemas, "Kami mendengar bahwa Anda adalah dokter pengobatan China terbaik di Beijing, jadi kami datang ke sini untuk mencari perawatan medis Anda." Lin Yu berdiri dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak yakin apakah saya dapat membuat resep untuk menangani penyakit ini, tetapi saya dapat menekan gejala mereka, setidaknya membuat mereka hidup sebulan lebih lama. Memberi saya waktu untuk mengembangkan resep itu bagus." Oh, itu bagus. Kedua perwira itu sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan berpikir sendiri bahwa mereka telah datang ke tempat yang tepat kali ini. Jika Lin Yu membantu mereka untuk terlihat baik pada orang-orang ini, rekan-rekan lain di tentara akan diselamatkan. "Saudara Li, bantu aku mendapatkan perlengkapan obat." Lin Yu berkata bahwa dia bangun dan pergi ke meja klinik dan menulis resep dengan pulpen. Setelah Li Zhensheng mengeluarkan kotak obat, Lin Yu memberikan resep dan berkata, "Kamu bisa mendapatkan lebih banyak obat sesuai dengan resep ini." Setelah memasak beberapa dosis obat, mereka perlu menyekat tubuh mereka dengan obat-obatan ini. Ini baik. Li Zhensheng segera setuju, mengambil resep dan berlari ke apotek. Lin Yu mengambil kotak obat dan berjongkok di depan salah satu tentara. Sambil merobek pakaiannya, dia bergegas ke samping petugas dan berkata, "Potong semua pakaian mereka dan ramuannya belum direbus. Pertama, gunakan air bersih untuk menggosok mereka. Bantu mereka menenangkan diri." Setelah berbicara, dia memulai akupuntur untuk pasien di depannya. "Cepat, pernahkah kamu mendengar perintah Tuan He? Lakukanlah." Komandan Kompi segera memberi perintah kepada beberapa prajuritnya. Menurut apa yang dikatakan Lin Yu, para prajurit dengan cepat mengeluarkan pedang multifungsi yang mereka bawa dan memotong pakaian rekan-rekan lain yang bersenjata. Ye Qingmei telah menemukan topeng dan sarung tangan dan membagikannya kepada tentara yang sehat, kemudian dia datang dengan baskom berisi air bersih, menemukan beberapa handuk, merendamnya dalam air bersih, dan segera menyerahkannya kepada tentara dan meminta mereka untuk membantu pasien menggosok dirinya sendiri. Namun, para prajurit ini jelas tidak memiliki pengalaman merawat, dan mereka sangat berkarat dan tidak terorganisir ketika menggosok senjata rekan-rekan mereka, dan kekuatan yang mereka gunakan tidak kecil. Melihat ini, Ye Qingmei segera merasa cemas, dan buru-buru berkata, "Kamu tidak bisa menggosoknya seperti ini. Mereka memiliki ruam di tubuh mereka, terlalu banyak kekuatan dapat menyebabkan kerusakan." Mengatakan bahwa dia dengan cepat mengenakan masker dan sarung tangan, berjongkok di depan salah satu pasien dan menggulung handuk untuk menutupi dada pasien, kemudian merentangkan telapak tangannya hingga rata, menekan handuk dan menggulung dengan lembut di dada pasien, dan mengikuti staf perawat lainnya. Prajurit itu berkata, "Kalian semua mengikuti metode ini dan berusaha menjadi seringan mungkin." Prajurit lainnya segera mengikuti teladannya. Ye Qingmei tidak berhenti, dan terus menyeka pasien di hadapannya. Ahem. Pasien di depannya adalah yang paling parah dari orang-orang ini. Dari wajah hingga dada, seluruhnya berwarna merah, seperti besi solder yang panas, dan batuk dari waktu ke waktu, dan yang dia batuk hanyalah darah merah, memerciknya. Mantel putihnya penuh bintik merah. Ah, engah. Tiba-tiba, pasien di bawah tubuh Ye Qingmei tiba-tiba gemetar, batuk hebat, dan kemudian seteguk besar darah menyembur ke tubuh Ye Qingmei. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.